banyak. Awalnya sudah 18 kuntum berbunga, kemudian saya tes hormon lagi. Ini keluar lagi di sini nih. Ini tambahan bunga tambahan ada 10 kuntum kurang lebih. Batasnya di sini. Awalnya sudah berhenti tumbuh, saya tetes di sini, berikan hormon pertumbuhan, hormon sitokinin ya. Bisa terlihat nih batas pertumbuhannya di sini. Awalnya sudah beri hormon, ini juga diberi hormon. Di sini ada 3 spike baru dan calon bunga tambahan. 2 titik spike, cuman ini tidak mau berbunga ya, ini mau masuk ke fase pertumbuhan, sudah tumbuh tunas daun baru. Jadi saya potong aja, buang aja spike-nya. Kalaupun dibiarkan kurang bagus nantinya. Nanti sebentar lagi tunggu 1 minggu atau 2 minggu, jika tidak ada pertumbuhan daun baru, ini artinya mau masuk ke fase pembungaan. Kita segera hentikan pupuk pertumbuhan, sterilkan dengan air bersih, jangan diberi pupuk pada yang terpa pemupukan berikutnya. Kemudian di minggu berikutnya kita berikan pupuk pembungaan, ini akan langsung berbunga. Tanpa pupuk pembungaan pun bisa berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana memahami karakter anggrek. Apakah dia mau berbunga, ataukah mau beranak, ataupun mau mengeluarkan tunas baru dan yang lainnya. Itu sangat mudah kalau udah terbiasa. Kalau belum terbiasa memang agak sulit. Jadi kita bisa menanganinya atau memberikan apa yang dia inginkan. Misalnya anggrek ini ingin berbunga, anggrek ini ingin mengeluarkan bunga atau masih ingin berbunga, kita berikan pupuk pembungaan. Jika anggreknya tidak mau berbunga atau ingin mengeluarkan anakan baru ataupun daun baru, jangan diberi pupuk pembungaan, berilah pupuk pertumbuhan. Dan kita berikan sesuai dengan keinginannya. Salah satu ciri yang paling khas ke anggrek Phalaenopsis ya, kita dahulukan Phalaenopsis. Ini Phalaenopsis. Nah, jika masih ingin berbunga, anggreknya mudah. Kita berikan aja pupuk pembungaan, misalnya tumbuh bengkak sini tumbuh tunas baru, di sini tunas untuk pembungaan tentunya ya. Kita berikan pupuk untuk pembungaan. Jika sudah tidak ingin berbunga, jangan diberi pupuk pembungaan, beri pupuk pertumbuhan. Nah, yang misalnya yang ini masih berbunga, sudah rontok sebagian, tapi ini masih ingin berbunga, ini belum mau masuk ke pertumbuhan baru atau masuk ke fase pertumbuhan, ini masih ingin fase berbunga. Untuk anggrek ini cirinya tidak ada daun baru ya, belum ada pertumbuhan daun baru. Nah, yang seperti ini biasanya masih ingin berbunga, jadi jangan dulu diberikan pupuk untuk pertumbuhan, beri aja pupuk pembungaan biar bunganya maksimal. Terus satu lagi yang mana ya, yang ini nih, ini juga masih ingin berbunga, ini masih bagus, belum ada pucuk baru. Ini fungisida ya, antrakol, saya kasih antrakol, soalnya Fullerene hujannya cukup intens, jadi saya berikan antrakol agak banyak. Yang ini juga sama. Nah, ini sudah habis bunganya, sudah saya potong di atas, tapi plannya belum mau masuk ke fase pertumbuhan, ini masih ingin berbunga, makanya saya tidak potong full, saya sisakan sebagian. Dan sudah tumbuh tunas baru ya, calon bunga baru di sini. Aduh, sorry agak gelap ini, pulang kerja sore mau vlognya. Sebentar aku dekatkan lebih dekat. Nah, yang ini tanpa perlakuan hormon ya, tanpa perlakuan hormon apapun, ini sudah mulai tumbuh calon bunga baru. Ada 3 titik sementara calon bunga baru ya, ini tanpa perlakuan hormon, hanya diberikan pupuk pembungaan aja. Jadi saya terus berikan pupuk pembungaan, biarpun sedang berbunga harus diberi pupuk pembungaan, tapi jangan terkena spike tentunya. Nah, habis saya siram dengan pupuk tuh masih basah. Untuk cara pemupukannya nanti di akhir video aku bagikan caranya, cara meracik pupuknya. Kalau yang ini pakai hormon, kalau yang ini saya paksa berbunga banyak. Awalnya sudah 18 kuntum berbunga, kemudian saya tes hormon lagi. Ini keluar lagi di sini nih. Ini tambahan bunga tambahan ada 10 kuntum kurang lebih. Batasnya di sini. Awalnya sudah berhenti tumbuh, saya tetes di sini, berikan hormon pertumbuhan, hormon sitokinin ya. Bisa terlihat nih batas pertumbuhannya di sini. Awalnya sudah berhenti. Kalau ini saya paksa berbunga biar berbunga banyak. Juga di sini sudah ditetes juga, beri hormon, ini juga diberi hormon. Di sini ada 3 spike baru dan calon bunga tambahan. Kalau yang alami yang normal seperti ini tanpa pupuk tanpa hormon, hanya pupuk bunga aja. Jadi kondisi plan seperti ini belum mau berbunga, belum mau masuk ke fase pertumbuhan, jadi berikan pupuk pembungaan aja, pupuk bunga aja. Lain halnya dengan yang ini. Yang ini kondisi spike awalnya, spike 2 titik spike, cuman ini tidak mau berbunga ya, ini mau masuk ke fase pertumbuhan, sudah tumbuh tunas daun baru. Jadi saya potong aja, buang aja spike-nya, kalaupun dibiarkan kurang bagus nantinya. Jadi saya
berikan pupuk pertumbuhan untuk yang ini, karena udah ingin masuk ke fase pertumbuhan. Yang ini juga sama, yang ini nih sama, yang ini perawan nih, belum mau berbunga. Kita lihat daunnya masih aktif daunnya. Nanti kalau misalkan ini sudah besar, misalnya yang seperti ini pada plan yang belum berbunga ya, nanti sebentar lagi tunggu 1 minggu atau 2 minggu, jika tidak ada pertumbuhan daun baru, ini artinya mau masuk ke fase pembungaan. Kita segera hentikan pupuk pertumbuhan, sterilkan dengan air bersih, jangan diberi pupuk pada yang terpa pemupukan berikutnya. Kemudian di minggu berikutnya kita berikan pupuk pembungaan. Ini akan langsung berbunga. Tanpa pupuk pembungaan pun bisa berbunga. Misalnya yang ini tanpa pupuk pembungaan ya. Saya gak ngeh awalnya karena menghadap ke sana, jadi bunga spike tumbuh di sebelah sini, di belakangnya tumbuh spike. Tapi jika sudah seperti ini, harus berikan pupuk pembungaan agar menunjang ke pertumbuhan spike-nya lebih bagus. Ini cirinya juga sama tuh, tidak ada pertumbuhan. Daun sudah besar, daun paling atas sudah besar, tapi tidak ada pertumbuhan pucuk baru atau daun baru. Ini artinya plant ini ingin segera berbunga. Pada Phalaenopsis rata-rata seperti itu. Ada yang berlanjut seperti ini, daun baru tumbuh, bunga pun tetap tumbuh, tapi sebagian besar seperti ini karakternya. Jika mau berbunga, daun paling atas itu sudah sudah berhenti tumbuh ya, tidak ada pertumbuhan daun baru. Biasanya yang seperti itu akan segera berbunga, jadi cukup mudah mengidentifikasinya. Ada lagi satu lagi yang tidak mau mengeluarkan anakan, tidak mau mengeluarkan bunga ataupun daun baru. Contohnya yang ini. Ini awalnya di pot yang agak kecil. Plant ini udah mandek, tidak mengeluarkan daun baru udah beberapa minggu seperti ini, sekitar 1-2 minggu. Tapi plant ini tidak mau berbunga, tidak menunjukkan ciri-ciri berbunga ya, karena masih kecil. Ini karena kondisi media tanamnya bermasalah, apakah ada semut ataupun ada yang lainnya tidak cocok. Makanya saya ganti media tanam dan repotting ke pot yang lebih besar agar lebih bagus pertumbuhannya. Tapi tidak semua yang tutup daun atau berhenti tumbuh itu berbunga. Ada juga yang seperti ini. Jika kita amati aja kondisi plantnya, jika mau berbunga, nanti juga dia ngomong sendiri, kayak ngomong aku mau bunga nih, berbunga dengan sendirinya. Tanpa pupuk pembungaan pun akan berbunga sendirinya jika plantnya mau berbunga. Tapi jika sudah keluar spike, tentu saja harus diberikan pupuk untuk pembungaan agar menunjang nutrisi ke pertumbuhan spike-nya. Jika dipaksakan pupuk pertumbuhan, nanti spike-nya akan kurang bagus. Di plant mengeluarkan spike juga mengeluarkan anak, berikan pupuk pertumbuhan, anaknya akan bagus, tapi spike-nya kurang bagus. Kurang lebih seperti itu. Sementara segitu aja dulu untuk cara pemupukannya, dan dosis pemupukannya sudah saya buatkan di beberapa video saya yang lalu. Jadi saya bagikan lagi ya di akhir video. Jadi tinggal dicek aja, nanti tonton sampai habis. Nah, ini pun nobile ada 6 spike, 5 ya. Tuh 2 3 4 5, ada 5 spike. Sudah hampir kenop, bentar lagi mekar. Nanti kita review lagi kalau belum laku. Kalau sudah laku nggak di review. Oke, cara pemupukannya atau cara meracik pupuknya seperti ini. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini, pakai merek lain tidak apa-apa. Yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek. Dan pakai Gandasil B untuk membungakan, atau untuk yang sedang berbunga Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B, dia mempunyai unsur hara, nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plantnya, mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plant mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk.
Kita lanjutkan ke cara aplikasinya. Pada tanaman yang saya tanam di pot seperti ini, cara aplikasinya saya siramkan ke media tanam. Nah, saya siram seperti ini aja sampai benar-benar basah. Sedangkan pada tanaman yang digantung seperti vanda, saya semprot karena tidak memungkinkan untuk disiram seperti ini, cukup boros. Jadi kita masukkan ke dalam sprayer. Kita semprotkan secara merata ke semua bagian tanaman pada pagi atau sore hari.